sungguh merupakan nikmat yang patut untuk senantiasa kita syukuri, di mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sekian banyak nikmat kepada kita, yang tentu kita akan kesulitan kalau kita menghitung nikmat tersebut. Khususnya di antaranya adalah nikmat iman dan kesehatan, sehingga dengan itu kita masih dapat istiqamah untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu beribadah, mendirikan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan utama kita, manusia terbaik yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Alhamdulillah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. 2 hari yang lalu ketika saya berjalan di salah satu doorlob di tempat saya kerja, ada seorang teman yang tiba-tiba ketika dia berjalan di belakang saya, dia menegur saya dengan, rambutnya kok sekarang kelihatan semakin banyak yang putih. Dia melihat rambut saya ketika dia berjalan di belakang saya, kok semakin kelihatan banyak yang putih. Ya, ini sebuah peringatan bahwa ada sunatullah yang memang selalu berjalan, bahwa dalam kehidupan kita, waktu dan proses itu adalah 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Mengiringi waktu yang kita miliki, pasti ada proses yang berjalan di sana. Khususnya dalam hal ini proses dari muda menjadi tua. Dan itu mengingatkan kepada saya bahwa ada 3 sunnah dalam kehidupan kita ini yang memang akan selalu berjalan. Yang pertama adalah sunnah tanafus. Sunnah di mana setiap kita pasti akan selalu berusaha untuk bersaing. Jadi kalau di hutan itu setiap pagi mungkin itu ada di antara para predator itu mikirnya itu mana yang bisa dimangsa, dan berpikir siapa yang akan menjadi lebih cepat, lebih kuat, sehingga bisa mendapatkan makan, bisa bertahan hidup. Itulah kenapa kadang-kadang kalau saya perhatikan ya, termasuk di antara kebiasaan kucing-kucing yang ada di sekitar kita itu diam-diam itu suka mengasah kukunya, nyakar-nyakar gitu. Itu apa? Untuk bisa bersaing dengan kucing-kucing yang lainnya, mendapatkan makan. Itu adalah tanafus. Begitu juga dengan kita. Pasti ada upaya-upaya untuk bersaing dengan orang-orang yang lain untuk bagaimana bisa menjadi lebih baik. Karena memang kita dituntut untuk menjadi orang yang lebih baik, dan itulah yang menunjukkan kualitas kita khususnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya berwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi bagaimana amal yang ihsan di antara kita, itulah yang menunjukkan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersaing untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian sunnah yang kedua adalah sunnah tadafu. Sunnah untuk tolak menolak.
Kalau kita perhatikan bagaimana dalam Al-Quran dikisahkan ketika umat Nabi Musa diperintahkan untuk mengikuti dinullah, maka mereka menuntut, berikanlah pemimpin kepada kami untuk kami berperang. Tetapi ketika mereka diberi pemimpin, ternyata mereka juga membangkang, menolak. Dalam kehidupan kita, penolakan, saling tolak menolak antara yang hak dan yang batil itu adalah perlawanan yang tidak ada hentinya. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk melaksanakan salah satu di antara sunnah tersebut. Dan tentu kita sudah seharusnya kita menolak kebatilan, bukan menolak kebenaran. Dan yang ketiga adalah sunnah tadawul. Ini stressingnya di sini, yang berhubungan dengan apa yang menegur saya tadi, dengan betapa dalam kehidupan kita akan selalu berproses. Tadawul ini adalah pergiliran, di mana dalam menjalani kehidupan kita pasti akan ada proses pergiliran. Ada pemimpin saat ini yang sedang memimpin kita, tetapi dalam waktu yang akan datang pasti dia akan digantikan oleh pemimpin yang lain. Ada dai-dai yang dulunya sudah menjadi pendahulu kita, tetapi dalam proses kehidupan yang dia jalani, maka ada titik di mana dia harus digantikan oleh yang lain pada saat ini. Dan juga begitu juga pada waktu yang akan datang. Dan itulah kenapa kita harus berpikir bagaimana supaya tidak hanya menjadikan diri kita yang berproses, bermanfaat dalam kehidupan kita saat ini, tetapi kita juga harus berpikir tentang bagaimana generasi yang akan datang. Itu kenapa kemudian Pak Tony itu sering menyampaikan punya angan-angan ingin bikin tempat untuk menjadikan anak-anak kita itu yang menjadi manusia-manusia yang soleh dengan membuat fasilitas pendidikan di depan masjid kita ini. Selain sekarang ini juga aktif dalam pendidikan anak-anak kita, karena memang kita jangan hanya berpikir bahwa anak-anak kita itu yang harus menjadi pengganti kita nanti, itu hanya anak-anak biologis kita, tetapi juga ada anak-anak ideologis. Jadi kalau di sini ada bagaimana membentuk kader-kader Muhammadiyah di masa yang akan datang. Bagaimana mencetak generasi-generasi pengganti dari generasi yang ada saat ini. Itu yang harus kita pikirkan betul, bahwa sunnah tadawul, sunnah pergiliran itu adalah sebuah di antara satu sunnah di antara sunnatullah dalam kehidupan kita, hukum alam dalam kehidupan kita yang memang harus berjalan. Dan bagaimana semua itu bisa berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus berpikir tentang bagaimana menjalani itu semua, melaksanakan tugas-tugas kita agar para pengganti kita nanti bisa menjadi generasi-generasi yang akan mengibarkan bendera tauhid, mengibarkan kemenangan bagi kita semua, bukan hanya pada saat ini tetapi juga pada waktu yang akan datang. Sehingga apa yang menjadi
pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti bukan hanya apa yang kita lakukan untuk diri kita pribadi, tetapi untuk generasi kita berikutnya. Semoga kita diberi kemampuan untuk bisa mencetak generasi-generasi penerus kita sebagai generasi-generasi yang rabbani, generasi-generasi yang bisa mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya, mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhir nanti. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.